Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Selasa 11 November 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Perkara penganiayaan di Batu Merah Ambon, pemuda ini dihukum 2 tahun. Terdakwa Ahmad Jihad Karepesina alias Aji dalam perkara tindak pidana penganiayaan divonis 2 tahun penjara. Vonis dibacakan Hakim Ketua Marta Maitimu didampingi Hakim Dedi Lean Sahu Silawane dan Iqbal Albana sebagai hakim anggota di Pengadilan Negeri Ambon, Senin 10 November 2025. Dalam pembacaan amar putusan, hakim menegaskan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mengalami luka berat. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 2 KUHP dalam dakwaan primer penuntut umum. Putusan yang dijatuhi tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Ambon yang menuntut terdakwa 1 tahun dan 6 bulan. Salah satu yang dipertimbangkan adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan korban cacat seumur hidup. Dalam kasus dengan nomor perkara 199-B-2025-PN AMB ditetapkan barang bukti berupa 1 kunci ban mobil dengan panjang 30 cm dirampas untuk dimusnahkan. Usai membacakan putusan, terdakwa didampingi penasihat hukum dan jaksa penuntut umum atau JPU menyatakan menerima. Diketahui perbuatan terdakwa pada 23 Juni 2025 sekitar pukul 4:30 sore waktu Indonesia Timur bertempat di Jalan Raya Stein, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang tepatnya di Jalan Raya Pertigaan Kampus UIN. Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Rizal Reri alias Riza yang mengakibatkan luka berat. Paripurna DPRD penetapan Ranperda RPJMD Malteng 2025-2029, fraksi-fraksi Parpol setujui. DPRD Maluku Tengah menggelar rapat paripurna dalam rangka penetapan rancangan peraturan daerah atau Ranperda
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Maluku Tengah 2025-2029, Senin 10 November 2025. Rapat istimewa itu dihadiri Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Ahwad Amir, jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD Maluku Tengah. Sebanyak 25 anggota dewan terkonfirmasi hadir dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna kantor DPRD Maluku Tengah yang berlokasi di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi. Saat momen penyampaian pandangan akhir fraksi, sebanyak 8 fraksi menyetujui Ranperda RPJMD 2025-2029 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi perda. Walau begitu, sejumlah catatan penting disampaikan masing-masing fraksi, terkecuali fraksi Golkar. Salah satunya fraksi Gerindra DPRD Maluku Tengah melalui juru bicara Frans Anton Loupati. Ia menyampaikan mencermati berbagai dinamika dalam kehidupan kemasyarakatan dan pembangunan di Maluku Tengah, maka fraksi memberikan beberapa catatan penting. Antara lain mendorong Pemda menyediakan fasilitas layanan perekaman untuk administrasi kependudukan ke masyarakat yang memiliki rentang kendali cukup jauh dari ibu kota kabupaten. Meningkatkan layanan dan infrastruktur kesehatan di rumah sakit daerah, baik fasilitas di area rawat inap maupun rawat jalan. Kemudian mendorong peningkatan sarpras pendidikan untuk menunjang aktivitas belajar mengajar untuk kebutuhan pendidikan. Dengan permasalahan kekurangan tenaga ASN di daerah pelosok, maka fraksi mendorong pemerataan tenaga ASN atau P3K sampai ke pelosok daerah. Menghadapi kebijakan keuangan yang berimplikasi dari pemotongan transfer pusat, maka fraksi mendorong optimalisasi perangkat daerah yang memiliki potensi peningkatan PAD, baik di sektor pajak maupun retribusi. Sementara itu, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Ahwad Amir dalam sambutannya menyampaikan RPJMD tahun 2025-2029 ini telah disusun berdasarkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan top-down bottom-up yang mencerminkan keterpaduan antara kebijakan nasional, provinsi, dan kebutuhan daerah. Dirinya juga mengucapkan terima kasih Baplitbangda dan seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras sejak tahap penyusunan rancangan awal, pembahasan teknokratik hingga finalisasi dokumen RPJMD, serta seluruh pemangku kepentingan, akademisi, dan mitra pembangunan yang telah memberikan masukan, kritik, dan rekomendasi konstruktif dalam proses penyusunan dokumen ini. Karena udah tadi 10 sampai 2 jam, saya berharap di waktu-waktu mendatang situasi seperti ini tidak lagi terjadi karena kita harus menghormati. Ekspedisi Patriot ITB Kementrans dorong pertumbuhan ekonomi dan komoditas unggulan kawasan Sapalewa. Ekspedisi Patriot Institut Teknologi Bandung atau ETB dan Kementerian Transmigrasi dorong pertumbuhan ekonomi dan komoditas unggulan kawasan transmigrasi Sapalewa, Maluku Tengah. Melalui Focus Group Discussion atau FGD di kantor Bupati Maluku Tengah, Senin 10 November 2025, tim Patriot ITB mengundang berbagai pihak untuk membahas percepatan pertumbuhan ekonomi dan komoditas di wilayah transmigrasi Sapalewa di Kecamatan Seram Utara. Dosen ITB yang juga Ketua Tim 1 Ekspedisi Patriot ITB Kementrans Lokus Sapalewa, Dr. Acep Purkon menjelaskan berbagai temuan menarik selama tim berada di lokus. Salah satunya di Desa Persiapan Waimapin. Di Desa Waimapin, timnya menilai kawasan transmigrasi itu memiliki potensi pengembangan kawasan transmigrasi di berbagai sektor. Timnya telah mengidentifikasi secara fisik dan lingkungan, topografi dan ekosistem, bencana alam, dimensi sosial budaya berupa jumlah KK, lahan pertanian, pola interaksi sosial, dan integrasi budaya, dimensi ekonomi, serta komoditas utama wilayah ini.
Dikatakan di kawasan Sapalewa tersebar beberapa titik transmigran, sementara untuk sektor pendidikan di daerah transmigrasi cukup tertinggal. Atas temuan itu diperlukan program pengembangan di wilayah tersebut untuk bisa mengejar ketertinggalan. Olehnya itu menurut Dr. Aceh perlu adanya program peningkatan SDM berupa pemberian beasiswa agar memunculkan enabler secara masif untuk daerah terpencil. Ia menuturkan kawasan Sapalewa perbatasan dengan Taman Nasional Manusela yang eksotik. Tentu menyimpan potensi beragam rempah kualitas dunia yang berorientasi konsep kawasan, bukan hanya komoditas. Untuk diketahui, ekspedisi ini berlangsung selama 4 bulan untuk periode Agustus hingga Desember 2025 dan bertujuan menyusun rekomendasi evaluatif berbasis data dan partisipatif atas kondisi existing kawasan transmigrasi. Baik, terima kasih. Pertama ini kegiatan Ekspedisi Patriot, ya, Ekspedisi Patriot dari Kementrans bekerjasama dengan ITB. Kami melakukan kegiatan ini selama 4 bulan ya, dari Agustus dan nanti akan berakhir di Desember. Di Agustus kita langsung ke daerah Desa Persiapan Waimapin, di mana itu adalah kawasan dari transmigrasi Sapalewa. Jadi Sapalewa ini adalah kawasan di mana tersebar berbagai daerah transmigran, gitu ya. Dan kami identifikasi di yang posisi paling banyak dulu waktu itu. Telah diidentifikasi berbagai temuan dan kegiatan yang dilaksanakan di sana. Kemudian setelah itu kita akan mengadakan FGD pada hari ini, di mana FGD hari ini adalah kolaborasi dari berbagai sektor, karena setelah melihat kondisi di sana tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor, gitu ya, perlu kerjasama berbagai sektor. Inti utama dari kegiatan ini adalah bahwa Kementrans ingin merevitalisasi dan memajukan daerah-daerah transmigran di 154 lokus seluruh Indonesia, di mana salah satunya adalah di Sapalewa. Yang Banda dan Kabupaten Lombok Barat, sebelah baratnya Kabupaten Serang bagian barat, dan sebelah timur Kabupaten Serang. Kita mulai dari gimana? Ini adalah kegiatan Ekspedisi Patriot antara ITB dengan Kementrans, Kementerian Transmigrasi, kemudian juga yang bermasalah itu jalan stimulansi itu di dalam desa. Dalam desanya itu masih di sana yang ada di Sapalewa, SPD Polo PSD 1 Sumatera Selatan. Yang pertama untuk akses bisa Wahai, kemudian terminal memang di sana belum ada terminal, jalan lintas UKM. Rupanya di Masohi, sampah diangkut 2 hari sekali, tumpukannya meluber di mana-mana. Belakangan ini di Kota Masohi, Maluku Tengah, ada pemandangan tak sedap mata di pojok ruang-ruang publik. Sampah terlihat menumpuk di mana-mana, mulai dari area umum hingga di komplek perumahan warga. Rupanya diketahui bahwa sampah diangkut 2 hari sekali oleh petugas lingkungan hidup. Hal itu dikatakan Kadis Lingkungan Hidup Hengki Tomasoa Senin 10 November 2025. Di satu sisi berdasarkan pantauan tribunambon.com Senin 10 November 2025 sekira pukul 3:30 sore waktu Indonesia Timur, di kawasan Rawakodok, Kelurahan Ampera, tepat di Jalan Indah Marina, nampak tumpukan sampah meluber ke badan jalan. Tumpukan sampah popok bekas sampai rumah tangga
Sampah sisa makanan, sampah jenis plastik, dan sebagainya menumpuk, meninggalkan pemandangan tak sedap. Sampah-sampah itu ada yang dibakar warga, meninggalkan asap putih dan sisa-sisa pembakaran. Aroma bau busuk juga menyeruak kemana-mana. Warga yang ditemui mengatakan bahwa sampah yang menumpuk biasanya diangkut petugas lebih awal. Namun beberapa waktu ini sudah tidak lagi tepat waktu. Hal yang sama juga diungkapkan Fadli Jogja, salah seorang warga Kota Masohi yang kedapatan melihat tumpukan sampah di kawasan Pasar Binaya Masohi. Dirinya juga berharap lewat Dinas Lingkungan Hidup Maluku Tengah agar mengangkut sampah masyarakat di setiap gang setiap hari, bukan 2-3 hari saja. Ambil dekat sampai sampah tuh. Ambil itu juga ada masalah. Oh begitu. Terus pintar ambil video. Tempres. Sampah plastik, tempres, dan ini. Itu ada motor itu. Basta? Ambil dapat jalan. Ina Marina. Uy, ambil itu ya, fokus di Ina Marina. Ambil sini. Ambil dekat sampai sampah tuh. Ambil itu juga ada masalah. Oh begitu. Terus pintar ambil video. Tempres. Dari Maluku Tengah kita ke SBT. Tribuners dituding bela pelaku ruda paksa. OKP dan LSM geruduk kantor Disdikpora SBT. Sejumlah organisasi kepemudaan atau OKP dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM di Kabupaten Seram bagian Timur menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora SBT, Senin 10 November 2025. Aksi tersebut menyoroti dugaan keterlibatan kepala sekolah dan sejumlah guru di salah satu sekolah di SBT yang dinilai memberikan dukungan terhadap pelaku kasus ruda paksa anak di bawah umur. Pantauan tribunambon.com di lokasi, masa aksi mulai berdatangan sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Timur menggunakan 1 unit mobil pick-up yang dilengkapi pengeras suara dan berbagai atribut organisasi. Mereka berorasi secara bergantian menyampaikan tuntutan di depan kantor Disdikpora SBT. Ketua DPD KNPI SBT Samsul Bahri Kelibai dalam orasinya menegaskan bahwa kasus tersebut bukan persoalan ringan yang bisa ditutupi dengan alasan hubungan kekeluargaan atau solidaritas sesama tenaga pendidik. Ia menuding sejumlah guru termasuk kepala sekolah justru menunjukkan sikap tidak empati terhadap korban dan keluarganya. Samsul juga menuding adanya upaya dari sejumlah oknum guru untuk memengaruhi saksi agar memberikan keterangan sesuai keinginan mereka. Menurutnya, sikap diam dan pembiaran dari pihak Disdikpora terhadap persoalan tersebut dapat mencederai citra dunia pendidikan di SBT. Masa aksi menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan langkah tegas dari pihak terkait, termasuk meminta Disdikpora memeriksa kepala sekolah dan para guru yang diduga terlibat. Sama-sama anak daerah, Pak. Itu, Pak.
para dewan guru dan kepala sekolah sebagai kopi, sebagai pegawai negeri sipil. Ada apa di balik ini? Yang berikut Bapak Ibu, di waktu sidang pra peradilan yang menerus saya menyebutkan TKP tempat kejadian perkara itu di SMK Negeri 40 Kabupaten Serang bagian timur. Seandainya kejadian itu bukan penyidikan suatu kasus, karena proses surat paksa atau pemerkosaan itu terjadi di waktu dan sekolah Bapak Ibu. Sampai hari ini para dewan guru dan kepala sekolah tidak pernah melihat korban. Tapi ini persoalan moral yang kami anggap ini perlu menjadi perhatian kita dalam pendidikan. Informasi lainnya, Tribuners, hujan lebat di Kota Bula, banjir kembali genangi Kampung Buton. Hujan deras mengguyur wilayah Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur atau SBT pada Senin 10 November 2025 malam, mengakibatkan pemukiman warga di kawasan Kampung Buton kembali tergenang banjir. Genangan air bahkan mencapai lutut orang dewasa yang membuat aktivitas warga lumpuh total, meski terjadi di malam hari. Bapak Asrul, salah satu warga yang menyaksikan hal itu, menceritakan banjir telah menggenangi jalan utama dan halaman rumah warga. Sejumlah kendaraan roda 2 yang terparkir di halaman dan teras rumah turut terendam banjir. Beberapa warga terlihat sibuk memindahkan barang-barang berharga mereka ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari kerusakan. Asrul menuturkan volume air mulai naik sekitar pukul 12 siang setelah hujan deras mengguyur tanpa henti selama lebih dari 5 jam. Menurutnya banjir memang kerap terjadi di kawasan itu, hanya saja tidak sebesar yang terjadi saat ini. Pihaknya mengakui saat musim hujan tiba, wilayah itu selalu menjadi langganan genangan air akibat buruknya sistem drainase. Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata seperti perbaikan drainase dan pembersihan saluran air agar banjir tidak terus berulang setiap musim hujan.
Minim penerangan dan banyak lubang, tikungan Ishak Wild Namlea bahayakan pengendara di malam hari. Kondisi jalan berlubang di tikungan Jalan Ishak Wild, Kota Namlea, Kabupaten Buru kini menjadi keluhan pengendara yang melintas setiap harinya. Bagaimana tidak, lubang yang berada tepat di tikungan jalan tersebut dinilai membahayakan bagi pengguna kendaraan roda 2. Berdasarkan pantauan tribunambon.com sekira pukul 1 siang waktu Indonesia Timur, Senin 10 November 2025, lubang yang berada di tengah jalur itu memiliki ukuran cukup besar. Dengan lebar lubang sekitar 50 cm dengan kedalaman antara 1 hingga 3 cm. Kondisi ini membuat permukaan jalan menjadi tidak rata dan sulit dilalui dengan nyaman. Sejumlah pengendara terlihat menurunkan kecepatan kendaraan ketika melintasi area tersebut. Tidak sedikit pula yang memilih mengambil jalur lebih ke sisi luar tikungan untuk menghindari lubang itu. Isra Mukadar, salah seorang pengendara roda 2, mengaku pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan saat melintas di lokasi itu pada malam hari. Menurut Isra, posisi lubang yang berada di tikungan sangat berisiko. Selain sulit terlihat pada malam hari, kendaraan dari arah berlawanan juga berpotensi bersinggungan ketika pengendara mencoba menghindari lubang tersebut. Jika tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan lubang akan semakin melebar dan memperparah kerusakan jalan di sepanjang tikungan tersebut. Para pengendara berharap pemerintah daerah atau dinas terkait segera melakukan peninjauan serta tindakan perbaikan. Mereka menilai penanganan cepat sangat diperlukan agar tidak terjadi kecelakaan yang bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Asyiknya Bukit Tatanggo, tempat hits anak muda Namlea untuk lari, healing, selfie, dan camping. Bukit Tatanggo yang terletak di Kota Namlea, Kabupaten Buru, kini menjadi salah satu destinasi wisata alam yang digemari masyarakat, terutama kalangan anak muda. Dari puncak bukit ini, pengunjung dapat menikmati panorama alam perbukitan serta pemandangan Kota Namlea dari kejauhan. Suasana sejuk dan tenang menjadikan Bukit Tatanggo tempat yang cocok untuk berolahraga, bersantai, maupun bersuah foto. Bukit ini berjarak sekitar 200 km dari pusat Kota Namlea. Hingga kini, pengunjung belum dikenakan biaya masuk alias masih gratis. Meski demikian, fasilitas di kawasan wisata ini terbilang masih terbatas. Ketika tribunambon.com berkunjung pada Senin 10 November 2025 sekira pukul 4 sore, terlihat bahwa Bukit Tatanggo merupakan wisata buatan dengan tangga yang dibangun
khusus untuk memudahkan pengunjung menuju puncak. Di beberapa titik tampak pula bekas kemah para anak muda yang biasa bermalam di area tersebut. Salah satu pengunjung, Ruslan Hussein, mengaku Bukit Tetanggo sudah menjadi lokasi favoritnya untuk berolahraga. Diketahui wisata Bukit Tetanggo dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Buru dan mulai beroperasi sejak tahun 2021. Kawasan wisata ini memiliki luas sekitar 3.000 meter persegi dengan area parkir seluas 1.444 meter persegi. Dengan keindahan alam yang masih asri serta akses yang mudah dijangkau, Bukit Tetanggo berpotensi menjadi ikon wisata alam baru di Kota Namlea apabila dikelola dan dikembangkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.